Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan dan deret geometri kelas 11. Oke, kita akan membahas beberapa soal dari barisan dan deret geometri. Nah, ini beberapa rumusnya ya. Rumus pertama itu ada rasio ya. Ini sedikit berbeda dengan aritmatika. Kalau untuk aritmatika menentukan selisih itu yaitu B kan. Beda. B itu rumusnya adalah U2 dikurang U1. Nah, tapi untuk rasio itu U2 dibagi U1, dibagi, namanya rasio dalam geometri. Berikutnya kalau rumus suku ke N. Rumus suku ke N, rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Kalau kita ingin cepat menghafalnya, caranya adalah Arni. A kali R pangkat N dikurang 1 ya. Lalu rumus ketiga suku tengah ya, UT sama dengan akar A dikali UN. Untuk menentukan jumlah suku ke N, rumusnya ada dua, yaitu rumus pertamanya jika R-nya lebih dari 1. Jika R-nya lebih dari 1, rumusnya adalah A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Jika R-nya kurang dari 1, rumusnya adalah A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 per R. Perbedaannya hanya dalam kurung ya, sama yang penyebutnya. Kalau R-nya lebih dari 1, maka R-nya dulu, R pangkat N-nya dulu, baru dikurang 1. Kalau R-nya kurang dari 1, maka satunya dulu, 1 dikurang R pangkat N ya. Kita langsung ke contoh soal nomor 1. Carilah suku pertama, rasio, dan suku ke-7 dari barisan geometri 2, 6, 18, 54. Kenapa disebut barisan geometri? Karena selisihnya, kalau selisih kita memakai beda ya, 2 ke 6. Berarti selisihnya adalah 4. 6 ke 8. Selisihnya adalah 12. Oh, berarti dia bukan aritmatika, melainkan dia termasuk geometri. Kalau kita menentukan rasionya dalam geometri, 6 dibagi 2 berarti sama dengan 3. 18 dibagi 6 sama dengan 3. 54 dibagi 18 sama dengan 3. Oh iya, dia termasuk geometri gitu. Nah, untuk suku pertama. Suku pertama tetap ya. Suku pertama itu disebutnya U1 atau A, yaitu 2 ya. Nih jawabannya. Berikutnya untuk rasio ya atau R, rumusnya adalah U2 dibagi U1 ya, U2 dibagi U1 atau bisa juga U3 dibagi U2. U3 dibagi U2 atau sama aja U4 dibagi U3. U4 dibagi U3 sama aja ya. Berarti kalau U2 dibagi U1 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kalau U3 18 dibagi 6 3 juga. 54 dibagi 18 sama dengan 3 juga. Jadi rasionya adalah 3. Yang C, suku ke-7. Rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Ya, pakai rumus ini. Suku ke N berarti UN. Suku ke-7 berarti U7 sama dengan A. A-nya kita substitusi yaitu 2 dikali R. R-nya adalah 3. N-nya kan 7 dikurang 1 kan? Kurang 1. Berarti 2 dikali 3 pangkat 6 ya. 2, 3 pangkat 6 sama dengan 729. Berarti 2 dikali 729 adalah 1458. Berikutnya untuk soal nomor 2. Barisan geometri dengan U7 sama dengan 384 dan rasionya sama dengan 2. Maka suku ke-10 barisan tersebut adalah, nah yang diketahui pertama adalah rasio, berarti R-nya sama dengan 2. Ya. Berikutnya yang diketahui lagi adalah U7. U7-nya sama dengan 384. Kita masih memakai barisan
geometri ya. Rumusnya yang UN sama dengan Arni. A dikali R pangkat N dikurang 1. U7 berarti A dikali R, N-nya dikurang 1. N kurang 1 berarti 7 kurang 1 adalah 6. 384. Ya, kita substitusikan R-nya dengan 2, berarti A dikali R-nya 2 pangkat 6 sama dengan 384. Ya, A dikali 2 pangkat 6 adalah 64, ya, sama dengan 384. Berarti A-nya sama dengan 384 per 64. Berarti A-nya adalah sama dengan 6. Rasio sudah dapat 2. Suku pertamanya atau A-nya dapat 6, maka kita langsung ke pertanyaannya adalah suku ke-10 barisan tersebut adalah suku ke-10, berarti U10 sama dengan Arni kan? AR pangkat 9. Kenapa 9? Karena N-nya dikurang 1, N-nya 10 ya. A-nya dapat 6 dikali R, R-nya adalah 2, dapat dari sini 2 pangkat 9. Berarti 6 dikali 2 pangkat 9 sama dengan 512. 6 dikali 512 adalah 3072. Berikutnya, untuk nomor 3, suku pertama suatu barisan geometri adalah 25. Dan suku ke-9 adalah 6400. Suku kelima dari barisan tersebut adalah yang diketahui pertama adalah suku pertama atau U1 ya, atau A-nya sama dengan 25 ya. Diketahui berikutnya adalah suku ke-9. Berarti U9 sama dengan 6400. Kita masih pakai rumus UN sama dengan Arni ya. Berarti AR pangkat 8 sama dengan 6400. A-nya kita substitusikan dengan 25. 25 dikali R pangkat 8 sama dengan 6400. Berarti R pangkat 8 sama dengan 6400 dibagi 25. R pangkat 8, 6400 dibagi 25 sama dengan 256 ya. Berarti R pangkat 8 sama dengan berapa yang pangkatnya 8 tapi hasilnya 256, itu angka 2 kan. 2 pangkat 8 hasilnya 256. Kita coret 8-nya karena sama, berarti R-nya sama dengan 2. Rasio dapat 2 dan suku pertama dapat 25 ya. Berarti kita langsung ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah suku kelima, berarti U5 sama dengan ya A dikali R pangkat N kurang 1, berarti langsung aja 4. A-nya adalah 25. R-nya adalah 2. R-nya adalah 2 pangkat 4. 25, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Berarti 25 dikali 16 adalah 400. Berikutnya, untuk soal nomor 4, suku ketiga dan ketujuh adalah berturut-turut 16 dan 256. Jumlah 7 suku pertama adalah, karena berturut-turut artinya U3 sama dengan ya, U3 sama dengan 16 dan U7-nya sama dengan 256 di sini ya. Nah, biar gampang, biar kita tidak membaginya minus-minus tapi jawabannya sama aja ya. Kita pakai U7 dulu, berarti U7 dibagi U3 sama dengan, karena U7-nya 256 per 16. Kita masih pakai rumus UN Arni ya. Berarti kalau U7 AR pangkat 6 per, kalau U3 AR pangkat 2 sama dengan 256 dibagi 16 adalah 16 ya. A bagi A kita coret. R pangkat 6, R pangkat 2. Karena pembagian ya,
karena pembagian berarti pangkatnya tinggal dikurang. Berarti R 6 dikurang 2 sama dengan 16. Sini berarti R pangkat 6 dikurang 2 adalah 4 sama dengan 16. Berarti R pangkat 4 sama dengan berapa yang pangkatnya 4 ya? Jawabannya adalah 16, yaitu 2. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Pangkatnya lihat, sudah sama, kita coret. Berarti rasionya atau R-nya adalah 2. Rasio dapat 2. Berikutnya, kita akan menentukan nilai A-nya. Ya, kita akan menentukan nilai A atau suku pertama dari persamaan U7 atau U3. Ya, boleh pakai U7, boleh pakai U3. Di sini saya mau pakai U3 aja yang angkanya kecil ya. U3 sama dengan 16. Berarti kalau pakai rumus UN, AR pangkat 2 sama dengan 16. Kita substitusikan rasionya dengan 2. Rasionya 2. Berarti A dikali R-nya 2 ya. Pangkat 2 sama dengan 16. Berarti A dikali 2 pangkat 2 yaitu 4 sama dengan 16. Berarti A sama dengan 16 dibagi 4. A-nya sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Rasio dapat 2 dan suku pertamanya didapat 4. Berikutnya kita langsung ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah jumlah 7 suku pertama. Jumlah. Berarti kita pakai rumus SN. Tapi ntar dulu. Rumus SN ada 2. Ya, kita cek dulu rasionya. Rasionya 2. Ya, rasionya 2. Berarti yang pakai rumus R-nya lebih dari 1. Rumusnya yang mana? Rumusnya adalah SN sama dengan A. Kalau R-nya lebih dari 1, berarti R-nya dulu. R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Jumlah 7 suku pertama berarti S7. A-nya kita substitusikan yaitu 4 dikali R. R-nya adalah tadi dapat 2 ya. R-nya 2. Pangkat N. R-nya 2. N-nya adalah 7. Pangkat 7 dikurang 1 ya. Per R kurang 1. R-nya tadi dapat 2 ya. 2 kurang 1. Berarti 4. 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 adalah 128. Dikurang 1 ya. Per 2 kurang 1 yaitu 1 sama dengan 4 dikali 128 dikurang 1 127 dibagi 1 udah ya. Berarti 4 dikali 127 adalah 508. Oke. Berikutnya soal nomor 5. Di sini ada soal aplikasi ya. Soal cerita sedikit. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian. Menurut deret geometri, jika yang terpendek adalah 1. Oh ini maaf. Jika yang terpendek adalah 10 ya. Adalah 10 cm. Dan yang terpanjang adalah 160 cm. Maka panjang tali semula adalah, di sini ada keterangan deret geometri ya. Kita pakai rumus deret geometri. Yang terpendek ada tali, yang terpendeknya adalah 10 cm. Anggap aja yang paling pendek itu sebagai suku pertamanya, U1-nya, yaitu 10 cm ya. Berikutnya di sini dan yang terpanjangnya adalah 160. Talinya ada 5 bagian. Satu tali, misalnya seutas tali dipotong menjadi 5 bagian. Berarti yang paling panjangnya adalah yang kelima atau U5 sama dengan 160 cm. Ya, kita masih pakai rumus UN sama dengan Arni ya. R pangkat N kurang 1 berarti A R pangkat 4 sama dengan 160. A-nya adalah 10, kita substitusi. A-nya 10, berarti R pangkat 4 sama dengan 160. Berarti R pangkat 4 sama dengan 160 dibagi 10. R pangkat 4 sama dengan 16 ya. Berarti R pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16 ya. 4-nya sudah sama, kita coret, berarti R-nya adalah
2. Berikutnya, pertanyaannya, maka panjang tali semula. Panjang tali semula, oh berarti sebelum dipotong, ya udah kita satuin aja kan, kita gabung-gabung, berarti kita jumlah dari potongan pertama sampai potongan ke-5. Berarti itu kita pakai rumus yang SN, ya. Kita cek dulu R-nya, rasionya 2, oh berarti kita pakai rumus yang R-nya lebih dari 1, ya. SN sama dengan, ya, SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1. Tali sebelum dipotong, ya, kita jumlahkan. Setelah dipotong menjadi 5 bagian. Oh, berarti S5. A-nya kita substitusikan, yaitu 10 dikali R-nya. R-nya adalah 2 pangkat N. N-nya adalah 5 kurang 1 per R-nya 2, berarti 2 kurang 1. 10, 2 pangkat 5 sama dengan 32 dikurang 1 dibagi 1 ya. Berarti 10, 32 dikurang 1 adalah 31. Berarti 10 dikali 31 adalah 310. Berikutnya, soal nomor 6. Sebuah ayunan mencapai lintasan pertama 90 cm dan lintasan berikutnya mencapai 5/8 cm. Dari lintasan sebelumnya ya, panjang lintasan seluruhnya hingga ayunan berhenti adalah, di sini nomor 6 kita pakai rumus yang tak hingga, ya, rumusnya adalah S tak hingga, ya, S tak hingga sama dengan A1 per A dibagi atau per 1 dikurang R. Kita pakai rumus yang ini, ya. Nah, di sini kita sudah ada yang diketahuinya adalah sebuah ayunan mencapai lintasan pertama. Anggap lintasan pertama itu sebagai A-nya, ya, atau suku pertamanya, atau A-nya sama dengan 90 cm. Lalu lintasan berikutnya mencapai 5/8 cm. Oh, berarti itu seperti selisih ya. Kalau dalam geometri berarti namanya rasio. Rasio itu 5/8 cm. Setelah itu tinggal kita masukkan ke rumus aja. Rumusnya yang ini, ya. Rumusnya yang ini sama dengan A per 1 dikurang R. Sama dengan kita substitusikan A-nya adalah 90 di sini dibagi 1 dikurang rasio. Rasionya adalah 5/8. 5/8 ya. Atau sama aja di sini 90 dibagi, ya, dibagi, kita samakan penyebutnya di sini. Penyebutnya kita pakai berapa? 8. Berarti 8 kali 1, 8. Dikurang ya. 8 dibagi 8, 1 kali 5. Berarti 5. Berarti 90 dibagi 8 kurang 5 adalah 3/8. Kita lanjutkan ke sini. Berarti 90 artinya dikali, tukar tempat, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Ya, berarti 8/3 ya. Berarti 90 kali 8 dibagi 3. Atau boleh kita perkecil, 90 dibagi 3 sama dengan 30. 30 dikali 8 adalah 240. Itu hasilnya, 240. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.